Selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar? Oke, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya dan saya janji ya, ini adalah lanjutan dari video tentang fungsi dan peran dari project manager di dalam memimpin proyek. Oke. Oke, jadi di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai fungsi project manager, yaitu pertama menjalankan proses inisiasi dan memulai perencanaan langkah pertama, yaitu membuat scope statement ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi dari project manager, yaitu membuat project management plan. Nah, di dalam membuat project management plan ini, seorang project manager itu mempunyai role ya, yaitu yang pertama dia harus leading. Jadi memimpin di depan. Untuk role kedua, melakukan integrasi dari komponen project ya, yang banyak ragamnya dan banyak detailnya. Nah, itu peran dari project manager. Nah, untuk itu maka project manager harus mempunyai keterampilan berkomunikasi ya, baik lisan, verbal seperti yang saya kerjakan ini, maupun tulisan. Oke. Nah, itu beberapa contoh dari peran project manager. Peran berikutnya nanti di dalam menyusun perencanaan project ini, dalam membuat project management plan, adalah melakukan manage orang ya, mengelola orang untuk dimotivasi sehingga bisa bekerja sama di dalam menyelesaikan project management plan. Jadi fungsi itu sesuai dengan 5 proses project management. Masih ingat ya, inisiasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga eksekusi, yang keempat itu monitoring dan kontrol, dan yang terakhir adalah penutupan ya, close out. Nah, sampai di sini jelas ya. Jadi fungsi project manager. Jadi merencanakan project. Fungsi berikutnya nanti kita bahas dalam video lanjutan, yaitu melakukan eksekusi. Nah, itu mengarahkan orang, sumber daya dan peralatan untuk menyelesaikan aktivitas. Itu fungsi berikutnya. Nah, nanti dalam tahap eksekusi itu ada peran-peran yang terkait ya, misalnya membuat keputusan, mengambil keputusan cepat dan tepat ya, kemudian problem solving ya, dan melakukan analisa terhadap kemajuan pekerjaan. Nah, kita kembali kepada project management plan seperti Anda lihat di caption di atas ini. Jadi itu project management plan mencakup pertama scope plan, yang kedua schedule, yang ketiga cost budgeting, yang keempat quality plan, yang kelima ini bagaimana Anda nanti berkomunikasi dengan para stakeholder ya, dengan staff dan juga dengan atasan Anda. Jadi membuat communication plan. Oke. Berikutnya ada kalau di dalam proyek kita ini sebagai contoh kan kita membangun desa wisata ya. Kalau ada bagian pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh rekanan lain ya, misalnya penyiapan lahan, nah kita ada procurement dan contract management plan.
Dan berikutnya ada risk mitigation plan, ya. Dan yang terakhir, dan ini penting, adalah stakeholder management plan. Oke, jadi lengkap ya. Lengkap. Nah, nanti tentu di dalam aplikasi, dalam praktek, seberapa bobot dari penerapan ke-10 bidang pengetahuan project management tersebut ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, itu tergantung kepada kebutuhan. Oke. Ya. Jadi sampai di sini kita menyusun project management plan. Nah, lanjutan dari video sebelumnya, saya akan bahas mengenai scope plan. Jadi kita sudah punya scope statement, ya betul. Nah, dari scope statement kita lihat ada project deliverable. Nah, project deliverable itu harus kita uraikan dengan teknik WBS, Work Breakdown Structure. Jadi kita melakukan perincian, penjabaran item pekerjaan dari level yang atas secara hierarkis dan di dalam gambar struktur uraian ya, sehingga bisa lihat visibility-nya, kejelasan dari aktivitas proyek itu dan bagaimana mereka saling terkait ya. Nah, work breakdown structure ya. Jadi seperti ada lihat di caption, contoh dari WBS untuk proyek membangun desa wisata ya. Oke. Nah, WBS inilah ya, WBS inilah yang kita pakai sebagai masukan nanti untuk membuat apa? Project timeline, project schedule ya. Project schedule. Oke. Sampai di sini bagaimana, ada pertanyaan? Oke ya, jadi jelas ya. Baik, saya lanjutkan pembahasan mengenai peran dan fungsi project manager ya. Nah, studi kasus yang kita ada yaitu membangun desa wisata. Di caption sebelumnya itu saya maaf ya, ada koreksi sedikit. Jadi di caption project management plan itu saya lupa menyebut mengenai resource ya, jadi merencanakan resources. Jadi itu bagian mungkin termasuk yang di awal ya. Jadi setelah scope plan, schedule plan, kemudian resource plan. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai WBS ya, Work Breakdown Structure, yang merinci work item ya, item pekerjaan dari project deliverable, sehingga kita bisa melihat ke depan. Jadi ada visibility item pekerjaan apa saja yang diperlukan guna menyelesaikan project deliverable. Nah, secara keseluruhan bila seluruh project deliverable selesai, project selesai ya. Nah, kemudian work item tadi menjadi input di dalam proses berikutnya yang kita akan jelaskan pada video lanjutan ya, untuk membuat project schedule ya. Nah, setelah kita punya project schedule, nah, work item tadi kita rincikan lagi untuk mengidentifikasi apa kebutuhan resources, sumber daya ya, termasuk atau mencakup manusia, manpower, kemudian material, peralatan, equipment, tool, dan fasilitas lainnya yang diperlukan sebagai resource. Contoh critical information itu juga resources ya. Oke, jadi saya koreksi,
di caption sebelumnya di project management plan ya, itu ada yang ketiga. Seharusnya saya menjelaskan mengenai resource plan. Oke. Baik. Nah, ke depan dan dalam video berikutnya saya akan menjelaskan fungsi dari project manager lebih lebar, tapi terkait dengan fungsi perencanaan ya. Jadi di video berikutnya saya akan membahas mengenai bagaimana kita membuat project schedule. Oke. Sampai di sini oke, jelas semuanya. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya rekan-rekan, Pak, di belakang itu kok ada figura kok kayak sertifikat. Ya, betul. Sertifikat ya. Jadi yang pertama ini yang saya dengan senang hati bangga ya. Yang pertama adalah PMP certification yang saya peroleh tahun 1998 ya. Jadi saya ikut ujian PMP di tahun 1998 dan lulus. Kemudian di sebelahnya itu dari Project Management Institute adalah award ya. Award sebagai penghargaan atas inisiatif. Jadi saya adalah inisiator ya, salah satu, kita ada tim, tapi saya yang di depan mengajukan ya, melamar, apply ke PMI, Project Management Institute, untuk membangun Project Management Indonesia, Project Management PMI ya, PMI, Project Management Institute Indonesian Chapter. Dulu namanya Jakarta Chapter ya, sekarang jadi PMI Indonesian Chapter. Nah, saya salah satu founder dan memperoleh penghargaan dari PMI ya.